Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Alwan. Nah oke cuy, jadi pada konten kali ini adalah konten yang berbeda cuy ya. Jadi ini proyekan terbaru gue, motor Mio Sporty 5TL ya, ori. Ini motor tahun 2007 tapi standar ya. Nah jadi di proyekan pertama ini gue bakal ke proyekan perlampuan terlebih dahulu ya. Proyekan perlampuan. Nah untuk barang-barangnya udah ada, sekalian gua ganti oli cuy. Kemarin itu cuma oli gardannya aja yang diganti, karena kan kemarin itu gua ganti bearing gardannya karena udah ngaung, terus bearing mounting, terus ganti ban cuy. Nah untuk oli mesin belum sama sekali diganti cuy. Nah jadi untuk proyekan pertama ini gua langsung ke proyekan perlampuan, karena perlampuan ini udah parah ya. Nah gua bakal review dulu. Lampu sennya udah pecah, ini masih hangat. Nah ini udah pecah nih, nah udah pecah cuy. Terus lampu utamanya ini redup banget, dan lampu remnya ini mati cuy. Lampu remnya ini mati. Jadi untuk proyekan pertama ini gua bakal ganti perlampuan si Mio Sporty ini cuy ya. Tanpa lama-lama kita langsung aja unboxing paket yang ada di dalam kotak ini cuy. Nah oke, jadi untuk part-part yang baru gua pesen yaitu ada beberapa part ya. Nah yang pertama kita sepil dari yang paling besar. Nah ini adalah lampu sen Mio MX ataupun Mio Thailand ataupun apalah nyebutnya ya. Nah di sini gua pesen yang mikanya ini yang TGP cuy, bukan yang polos ya. Kan kalau ada yang polos dan ada yang ori ya, tapi ini bukan ori Yamaha tapi ori TGP cuy. Nah di sini untuk harganya ini kisaran 140.000 gua pesan kemarin, karena ya mikanya ini ya mungkin menurut gua yang bikin mahal. Kalau yang mika polosan itu ya 100.000 ataupun 90.000 udah dapet cuy ya. Nah terus di sini ada lampu viral, yaitu lampu Rayton, dan harganya ini di 100.000 cuy. Ini gua pesen yang ada kipasnya ya, yang katanya ini lampu viral. Nah jadi bakal gua tes nanti cahayanya gimana ya. Terus di sini untuk lampu LED ataupun lampu senjanya ya, karena bakal gua ganti lampu senja. Nah di sini gua pesen dua karena gua bingung bagus warna putih atau warna ungu cuy. Untuk sennya gua masih pakai yang ori aja ya, nggak sen Dajjal. Jadi lampunya ini hanya lampu senja aja yang gua bakal ganti di antara lampu putih ataupun lampu ungu. Terus jangan lupa flashernya cuy, karena udah pakai lampu LED, dan lampu remnya cuy, karena lampu remnya mati. Nah di sini gua pesen juga soketan wiring ataupun fitting lampu sen ya, fitting lampu sen, karena kan kebanyakan gua nonton di TikTok dan di YouTube. Bentar. Nah dari fitting lampu bawaan sen MX nya ini bahannya kurang bagus cuy. Kalau dipasangin lampu LED dia rawan meleleh. Tapi gua bakal tes dulu apakah masih mampu untuk memakai lampu LED di fitting bawaan dari sen Mio MX nya ini ya. Kalau nggak kuat bakal gua ganti sama fitting yang baru gua beli cuy. Di sini gua pesen 5 pieces ya. Yang satunya ini gua jadiin untuk untuk tes lem cuy. Karena ayam tetangga ini nah berhubung gua nggak ada tes lem, jadi gua bakal kayak babit. Nah itu ayamnya cuy, kita bakar cuy. Berhubung gua nggak ada tes lem, nah jadi gua pesen 5 ini satunya 5.000 ya kalau tempat gua fitting lampu ini. Nah jadi di sini karena arusnya bakal gua buat DC cuy, karena kan untuk Mio seperti ini masih AC, jadi kita bakal rubah arusnya menggunakan tes lem ini untuk mengetahui kabel ataupun arus lampunya cuy. Nah, untuk link pembeliannya ada di bio gua ataupun nanti bakal gua taruh di deskripsi ya. Sekarang kita bakal langsung bongkar dan kita bakal ubah arus AC ke DC terlebih dahulu, lalu kita pasang sennya cuy.
lampu-lampunya. Oke, pantengin terus, jangan lupa di like and subscribe. Nah oke, jadi untuk pembongkaran batok kelapa dan batok depannya sudah terbongkar. Nah jadi untuk arus di Mio Sport ini kan masih AC cuy. Jadi ada beberapa komponen yang udah arus DC cuy, seperti lampu rem kiri kanan dan lampu speedo itu udah DC cuy. Jadi begitu kunci kontak hidup, rem depan ataupun rem belakang kalian pencet, nah jadi arusnya ini udah standby di switch rem depan dan belakang ini cuy. Nah kemarin itu rem depannya ini nggak berfungsi cuy, jadi untuk starter gua gunain rem belakang dan ternyata switch rem depannya ini nggak disambungin cuy. Nah jadi sekarang gua bakal jumper untuk arus lampu depan kita buat full DC cuy. Kalian tinggal jumper aja ya, kalian membutuhkan kabel tambahan. Nah, mana kabel tambahan? Oh ini kabel tambahan minimal 10 cm lah ya. Nah, karena ini sisa kabel tambahan gua di rumah lumayan panjang. Nah jadi untuk mencari arusnya itu sebenarnya sangat mudah. Oke cuy, jadi untuk arus kabelnya ini sudah ketemu ya. Nah di sini kalau kalian mau sambung ke switch rem depan, nah kabelnya yang ini cuy. Nah kabelnya kalau dari sana itu warna coklat, nah, warna coklat polos ya. Mana ini nggak kelihatan. Nah warna coklat polos. Nah untuk powernya, power DC nya itu kabel coklat polos. Nah kalau dari lampu senja juga untuk power DC nya itu di coklat polos cuy. Untuk cara ngetesnya, nah ini udah gua siapkan tes lem ya. Nah, di sini untuk masanya kalian sambungin ke sini. Ini karena gua tangan satu jadi susah ya. Nah, cuy, jadi untuk cara ngetesnya di sini kalau kalian tes lemnya buat sendiri, kalian menggunakan jarum ataupun peniti ya untuk mencolok ke dalam kabel itu ya. Nah, terus kalian jumper. Nah, ini positifnya dan ini negatifnya. Ini ke body cuy. Ini kunci kontak belumnya hidup anjay. Nah kan ketika kunci kontak hidup, lampu speedonya ini udah otomatis DC cuy. Jadi dari baterai ke kontak langsung ada arus yang ke lampu speedometer cuy. Jadi kita jumper dari sana ya. Nah misalkan ini hidup, nah berarti bener cuy, kabel coklat dari switch rem ataupun kabel coklat dari lampu speedometer ini udah full DC cuy. Nah kalian bisa lihat. Jadi untuk pengetesannya cukup seperti itu cuy ya. Cukup kalian tancapkan jarum ataupun peniti ke dalam kabel untuk mengetes itu apakah ada power atau tidak cuy. Bisa di sini, bisa di coklat ini cuy. Nah di coklatnya juga udah bekas tusukan ya. Jadi untuk powernya ada di dua ini cuy. Terserah kalian mau ambil dari power mana cuy. Kalau untuk gua bakal ambil dari kabel switch rim cuy. Karena di motor Evo gua kemarin ya, itu udah 3 tahun yang lalu gua jumper arus DC di Revo gua itu sampai sekarang masih bagus dan akinya masih good cuy. Udah 3 tahun. Kalian bisa lihat untuk videonya di sini cuy ya. Nah itu gua udah ubah arus DC dari 2021 ataupun 2022 awal sampai sekarang lampu masih bagus. Itu gue beli merek Ayoto, terus baterai masih bagus dan motornya udah bobrok anjay. Nah jadi gue bakal ambil arus dari switch rem depan. Dan bagi kalian yang nanya ini aman gak? Aman cuy, karena sudah terbukti di review gua sampai sekarang gua masih pakai arus DC jumperan dari switch rem depan cuy. Itu sampai sekarang berfungsi dengan normal tanpa ada kendala sedikit pun dan tanpa menguras baterai cuy. Sampai sekarang baterainya masih awet. Sekarang kita bakal langsung sambungin jumper ke switch apa ini namanya? Nah, switch lampu lah ini cuy ya. Jadi untuk power dari switch lampu ini gue jelaskan sedikit ya. Di sini kan dia dari magnet masuk ke kiprok dan dia tidak melewati baterai. Jadi dari kiprok langsung ke
arusnya langsung ke switch lampu. Jadi pas motor kontak on juga dia tidak bakal hidup. Yang hidup hanya yang dapat arus dari baterai ataupun arus DC cuy. Nah, pas motor dinyalakan baru spool akan berputar dan mengisi kiprok, dan kiprok akan mengalirkan arus listrik ke bagian-bagian yang masih arus AC cuy. Seperti lampu depan, lampu senja yang itu masih AC. Nah, jadi untuk jalurnya seperti itu ya. Jadi untuk penjemperannya nanti bakal gue jelaskan. Sekarang bakal gue jumper dulu, lalu gue bakal jelaskan cara-caranya. Nah oke sih, jadi untuk penyambungan arus DC nya sudah ketemu ya dari saklar lampunya. Nah jadi untuk inputan powernya ini ada di kabel kuning merah cuy, kabel kuning merah ya untuk inputan powernya. Jadi kita copot dari saklarnya, copot dari soketannya ya, copot lalu di jumper ke kabel coklat pada switch rem cuy. Kalau gua cuy, untuk bisa juga di kabel coklat di lampu speedometer, tapi gua ambil dari soketan switch rem depan aja cuy, biar nggak nyewak kabel ya. Nah jadi kenapa ini harus dilepas cuy, karena dia tidak bisa kalau arusnya ini double cuy. Ini kan arus AC nya, arus AC. Jadi misalkan di double dari arus DC, dia bakal konslet cuy. Jadi harus dilepas ya soketannya ini. Pin dari soketannya harus dilepas, lalu kita sambungkan ke pin warna coklat di switch rem depan ya. Kalau gua, kalian pastikan lagi pada saat kalian mau ubah ke arus DC, pengisian dari spoolnya itu ataupun magnetnya itu bagus sih, karena bisa juga menyebabkan aki cepat sowak ya bila pengisiannya tidak bagus. Jadi pastikan dulu pengisian dayanya harus bagus, karena kan dia juga dari spool bakal menyuplai arus listrik ke baterai cuy, biar untuk mengisi daya baterainya. Nah jadi kalian pastikan spoolnya itu bagus. Sekarang tinggal gua rapi-rapiin kabel, baru gue isolasi, dan ini langsung gua pasang soketannya ya. Kalau yang switch rem depan, langsung kita bakal ganti lampu depan dan lampu senja dan juga lampu remnya cuy. Nah oke, jadi untuk penyambungan dan perapian kabel arus DC nya sudah jadi, sudah kelar. Nah di sini gue jelaskan sekali lagi ya. Nah di sini untuk inputan power DC nya ini ambil dari kabel switch rem depan, yaitu kabel berwarna coklat cuy, kabel berwarna coklat. Jadi dikonekkan, soketannya dilepas, lalu masukin kabel tambahan ini ke dalam soketannya, lalu digabungkan lagi soketannya. Nah, jadi dia diselipkan di soketan itu tanpa menyala kabel dari switch lampu remnya cuy. Nah terus di sini untuk outputan ke saklarnya. Nah ini arusnya ini kan masih AC, yaitu kabel dari kuning merah ini cuy. Nah jadi kabel kuning merah ini kita lepas soketannya, pin soketannya kita cabut, lalu kita sambungkan ke kabel merah tambahan ini cuy. Jadi inputan dari saklar ini jadi DC cuy. Kalau yang kabel ini kan AC, jadi harus menunggu motor hidup dulu, baru ada arus listrik yang mengaliri dan standby di sini cuy. Nah, jadi karena udah DC, ketika kontak on, maka arus dari baterai bakal langsung standby di sini cuy, di kabel kuning merah ini. Ketika saklar ini kita on kan, nah kita bakal on kan kunci kontak, otomatis lampu speedo menyala dan arus bakal standby di kuning merah ini cuy. Yang tadinya arus standby ini pada saat mesin hidup, sekarang kunci kontak on udah standby di sini arusnya. Ketika kita menghidupkan lampu senja, lampu senja menyala. Nah ini satu kali lampu senja, dua kali lampu depan menyala cuy. Nah jadi sedikit itu cuy ya. Nah kalau bisa untuk kabel tambahannya ini
agak besar cuy, ataupun ya seukuran kabel bawaannya cuy. Jangan lebih kecil cuy, karena menghindari kabel gosong ataupun terbakar ya kalau kabelnya ini kekecilan. Nah sekarang gue bakal ganti lampu depan dan lampu senja. Nah oke, jadi ada permasalahan baru lagi cuy ya. Setelah tadi mencari wiring-wiringnya, nah sekarang karena sennya udah diubah ke model sen MX yang senja sama sennya itu sendiri-sendiri ya, nggak gabung, nggak pisah. Nah jadi kalau bawaan motornya itu ya, pada saat sen menyala, senja bakal mati cuy, karena kan satu bohlam. Jadi pas sennya dihidupkan, senja bakal mati, bakal mengalah ya, bakal diputus arusnya. Nah cuy, ini pada saat penampakan senjanya dihidupkan ya, lampu senja dihidupkan, terus kita senkan. Nah sen hidup, lampu senja mati cuy. Nah, jadi gua bakal buat pas lampu sen dinyalakan, lampu senja bakal tetap hidup cuy, tanpa memutus lampu senjanya. Jadi kita langsung aja bongkar lagi, bongkar kepala dan ini langsung kita sambung kabelnya. Jadi tadi gua lupa videoin untuk penjemperannya ya. Jadi untuk penjemperannya ini sangat mudah lah, cukup mudah. Nah di sini kalian tinggal sambungin aja kabel sepanjang ini di dalam soketan ini cuy, sama seperti ini. Kalau ini kan satu kabel, nah jadi di sini dua kabel satu soket cuy. Nah ini kan ada kabelnya. Jadi kabelnya dijemper dari kabel biru ke kabel biru merah. Jadi dijemper jadi satu, biar dia walaupun melewati saklar sennya ini, powernya langsung ke jemper dari biru ke biru merah cuy, tanpa melewati, walaupun melewati saklar sennya. Jadi penjemperannya cukup mudah, tidak perlu memutus kabel, cuma di jemper aja cuy dari soketan ini cuy, soketan yang merah ya, yang kabelnya biru sama biru merah, jangan salah. Nah sekarang kita tes. Nah lampu senja, lalu kita, nah lampu senja tidak mati. Nah gitu cuy. Tapi kalau Mio Smile yang senyum, dia tidak perlu lubang arus. Beda sama Mio seperti ini cuy, karena dia satu bohlam dua fungsi. Jadi fungsi dari senjanya itu dimatikan pada saat sennya dihidupkan. Oke, sekarang kita tinggal langsung pasang-pasang, merapi-rapikan perbodian ini cuy. Oke, jadi untuk pemasangan lampu sen Mio MX dan lampu Rayton udah terpasang cuy. Jadi untuk penampilannya seperti ini ya cuy ya, lebih ada pemanisnya sedikit dari lampu sennya. Nah tadi kan udah dijelaskan untuk perubahan arus DC, terus perubahan arus pada lampu senjanya biar stay on. Nah sekarang kita bakal tes lampu-lampunya. Mungkin untuk lampu Raytonnya bakal gua bandingin sama bilet ala-ala yang gua pasang di Mio M3 ya, yang katanya cahayanya hampir sama terangnya dengan bilet ala-ala cuy, dengan harga yang hampir sama. Untuk bilet ala-ala kemarin itu 100 ribuan lah, dan untuk lampu Rayton ini 100 ribu kurang karena dapat diskon gua kemarin. Kita bakal bandingkan nanti pas malam hari cahaya dari lampu Rayton versus lampu bilet ala-ala. Sekarang kita bakal langsung tes perlampuan yang baru gua pasang tadi cuy. Oke, stay on. Lampu senja. Ini lampu senjanya, anjay. Sekarang kita bakal langsung sen. Nah, untuk sennya. Untuk lampu sennya ini masih bohlam ya cuy ya, dan cukup terang juga. Masih sangat terang di siang hari. Bohlam bawakan dari sen Mio MX nya cuy. Nah, malah lebih terangan lampu
50% daripada lampu senjanya, anjir. Ini udah pakai luminous loh. Nah, terus untuk lampu utamanya, ini lampu jauh deket. Ini gua pilih yang warna putih kuning, lampu jauhnya kuning. Nah, di sini untuk kipasnya udah ada suara kipas tuh ya. Kipasnya mulai muter untuk mendinginkan pada saat lampu mati. Dia bakal muter untuk mendinginkan cuy. Tuh cahayanya nggak kelihatan ya. Mungkin sedikit ini kelihatan. Oke lah, jangan lama-lama nanti akinya boros cuy. Mungkin untuk video part pertama gua bersama si Mio 5TL ini cukup di sini dulu ya, pergantian lampu-lampu. Nah, mungkin di next gua bakal pasang juga saklar Mio Vietnamnya cuy, biar bisa hazard ya. Percuma lampu udah LED udah mantep, tapi saklarnya masih bawaan pabrik cuy, nggak kayak kurang gimana gitu ya. Nanti di next video gua bakal ganti persaklaran ini dan bakal ubah kabel lagi tuh yang pastinya, karena kan beda juga jalurnya dengan yang standar. Nah, mungkin di next video gue bakal pasang saklar Mio Vietnamnya cuy. Tuh kondisi motornya seperti ini ya. Tadi udah gue ganti oli juga, dan olinya ini udah setengah cuy, udah hitam banget ya, anjay. Nah, mungkin untuk konten Mio part pertama ini cukup di sini dulu ya. Oke, sampai di video gua. Bagi kalian yang suka dengan video gua, bisa di like dan subscribe, dan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.